Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fungsi dari login user. Jadi pertama-tama untuk melakukan login usernya kita masuk dulu untuk pembuatan fungsinya di controller. Yang bagian sini, login user. Untuk tahapan-tahapan untuk pembuatan login usernya ada beberapa tahapan yang akan kita buat. Pertama mungkin kita cek dulu apakah email dan password yang dimasukkan pada request body-nya itu diisi atau tidak. Nah, ini kita gunakan dulu async handler. Kemudian async. Sini kita tutup. Kita buat dulu validasinya untuk inputan jika request body email dan passwordnya tidak diisi atau kosong. Kita buat kondisi if jika request titik body titik email dan not request titik body titik password. Jadi jika inputan email dan inputan passwordnya not atau tidak diisi, maka kita tampilkan respon dengan status 400 pet request. Kemudian kita bisa throw errornya, throw new error dari error handler yang sudah kita buat kemarin. Jadi statusnya 400, kemudian message-nya apa yang kita ingin tampilkan. Nah, sini kita buat saja message-nya inputan email dan password tidak boleh kosong. Seperti ini. Nah, kita coba testing dulu validasi pertamanya ini, yaitu validasi jika email dan password tidak diisi. Kita masuk ke Postman, jalankan dulu aplikasinya menggunakan npm rundev. Nah, di sini saya clear dulu npm rundev. Ini sudah jalan aplikasinya. Kita coba testing di Postman. Di Postman kita masuk ke endpoint login. Sini kita bisa atur di request body, kemudian form and code-nya. Ini kita tidak isi dulu email dan juga passwordnya. Kalau kita langsung send, nah dia akan muncul errornya, yaitu inputan email dan password tidak boleh kosong. Jadi untuk inputan validasi pertamanya kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi di mana jika email yang kita masukkan dalam request body-nya apakah sudah terdaftar di dalam database-nya atau tidak. Nah, kita langsung masuk ke dalam codingan lagi. Kita buat fungsinya di sini. Nah, ini cek jika email yang diinput sudah terdaftar di database atau tidak. Nah, pertama kita bisa tampung dulu ke dalam sebuah variabel user data sama dengan wait, kemudian panggil model user titik find one. Kita ambil satu data berdasarkan kondisi, di mana kondisinya berdasarkan email, kolom email atau field email di dalam database-nya apakah sama dengan request body email yang kita masukkan. Kemudian kita buat kondisi. Nah, jika sama dari user datanya, maka kita bisa tampilkan. Kita buat saja respon sederhana, respon send. Kita buat email terdaftar. Nah, selain itu, jika emailnya tidak terdaftar, kita bisa buat respon throw error lagi. Dengan errornya, kita buat saja invalid user. Seperti ini. Nah, kita lakukan testing lagi ke dalam Postman-nya. Masuk ke Postman. Kita coba masukkan emailnya dan juga passwordnya. Nah,
Nah, emailnya dulu, kita masukkan email yang belum terdaftar di database. Contoh surti@mail.com dan passwordnya 1 sampai 6 contohnya. Pada saat kita send, nah di sini akan tampil errornya invalid user dengan status 400. Jadi emailnya ini belum terdaftar Surti. Tapi kalau kita sudah masukkan email yang sudah terdaftar, contoh reski@mail.com, kita send. Nah, dia akan tampil yang berhasilnya, yaitu email terdaftar. Nah, selanjutnya tahapnya kita akan coba cek apakah password berdasarkan emailnya ini sudah sama dengan yang ada di database atau tidak. Dan karena passwordnya di database itu terenkripsi, kita coba lakukan compare passwordnya untuk membandingkan password yang kita inputkan apakah sama dengan password yang terenkripsi di dalam database-nya. Kita masuk ke codingan. Nah, untuk fungsi compare-nya kita buat saja di dalam model user. Kita buat fungsinya di sini, user, schema, kemudian method, kita buat sebuah fungsi, kemudian nama fungsinya compare password sama dengan async function. Kita buat sebuah fungsi biasa dengan parameternya. Nah, parameternya ini kita ambil dari request body atau request password, yaitu request body passwordnya dari parameter yang kita masukkan, dan kita return await. Kita bandingkan, kita gunakan by crypt compare. Nah, untuk parameter pertama yaitu request body yang kita masukkan, yaitu dari parameter request password. Nah, kemudian hash-nya apa? Yaitu password yang terhash di database-nya. Kita panggil berdasarkan this password seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal gunakan metodenya ini di dalam controllernya. Masuk ke dalam controller. Kita buat kondisi pembanding di sini. Jika user datanya berdasarkan email sudah terdaftar di database, dan await user data titik nama fungsinya tadi, kita cek lagi compare password berdasarkan parameter request titik body titik password. Di sini kondisinya jika emailnya sudah terdaftar dan jika email berdasarkan passwordnya itu sudah ada dalam database atau sama dengan yang ada di database, kita akan tampilkan respon berhasilnya. Berhasilnya kita buat berdasarkan yang ini, create send token. Kita jalankan fungsi create send token berdasarkan user data, kemudian status code-nya 200 atau oke. Kemudian responnya berdasarkan respon yang kita terima di sini. Nah, ini kita coba testing di dalam Postman sekarang. Postman. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, passwordnya dari user list ini 1 sampai 8, tapi kalau kita masukkan passwordnya salah, kita send. Nah, dia akan tampil invalid user. Tapi jika passwordnya sudah benar, 78, send. Nah, dia akan tampilkan respon dari tokennya dan sudah masuk ke dalam cookies-nya, yaitu token kita yang baru. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang login usernya. Di video berikutnya kita akan coba membuat yang namanya middleware menggunakan root level middleware, yaitu kita security beberapa rute yang kita ingin amankan. Dan jika ada yang tanyakan, bisa tanyakan langsung di grup Discord yang linknya ada di pin komen. Dan like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video yang dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.